Halo semuanya, selamat datang di channel Purnama Tarot. Semoga kalian yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat dan diliputi energi positif ya. Hari ini kita akan melakukan pembacaan fun reading dengan judul Pesan dari Jodohmu. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa pembacaan ini bersifat general atau umum dan kolektif ya. Artinya, energi yang ketarik adalah energi untuk banyak orang, jadi ambil saja pesan yang terasa pas dan resonan denganmu, dan biarkan sisanya mengalir ke alam semesta. Mari kita lihat jodoh kalian di masa depan seperti apa. Ada King of Cups, The High Priest, kemudian ada The Star, ada Queen of Pentacles, bottom of the deck-nya ada King of Cups. Ciri-ciri dan sosok seperti apa sih jodoh kalian nanti? Jadi, dia adalah sosok yang berhati lembut, pandai mengekspresikan rasa sayang, dan punya kecerdasan emosional yang tinggi. Karena bottom of the deck-nya ini ada King of Cups ya. Ini merupakan fondasi energi yang menunjukkan bahwa secara mendasar dia adalah orang yang tenang, bijaksana, tidak mudah emosi, dan mampu menjadi tempat berteduh saat kamu merasa rapuh. Kemudian secara finansial dan kehidupan nyatanya, dia adalah orang yang mapan atau sangat bertanggung jawab. Di sini dia sangat bertanggung jawab ya orangnya. Dia pandai mengelola hidup, suka merawat orang yang dia cintai dan memberikan kenyamanan fisik, baik itu rasa aman, perhatian pada kebutuhan sehari-hari ya, hingga dia suka memberi kejutan-kejutan manis. Dia bukan tipe orang yang kerasa gerusu atau pising ya. Dia cenderung tenang, punya intuisi yang tajam dan pemikir. Dia bisa membaca situasi tanpa harus banyak bicara. Kemudian, bagaimana komunikasi dan cara kalian bertemu atau terhubung dengan dia? Nah, ketika kalian akhirnya saling menyadari atau terhubung di sini, perkembangannya akan terasa sangat cepat. Komunikasi mengalir lancar tanpa ada rasa gengsi ya. Gak ada yang namanya ghosting-ghostingan atau rasa bimbang. Kehadirannya membawa ketenangan jiwa, karena dia adalah sosok yang menjadi jawaban atas doa-doamu atau memberi rasa optimis baru setelah perjalanan cinta yang mungkin pernah melelahkan. Perjalanan cinta yang mungkin pernah kalian gagal ya. Lalu bagaimana dia melihatmu? Dia melihatmu sebagai sosok yang
memancar, cantik, tampan secara alami ya, dan membawa aura positif. Kamu adalah tipe orang yang menginspirasinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dia melihatmu sebagai sosok yang anggun, memiliki nilai high value ya, dan sangat cocok untuk dijadikan pasangan hidup jangka panjang. Bukan hanya sekedar hubungan yang main-main. Dia merasa kamu punya pesona yang menarik dan misterius. Ada ketenangan dan kedewasaan dalam dirimu yang membawa dia merasa nyaman ya. Yang membawa dia merasakan rasa nyaman untuk terbuka secara emosional tanpa takut dihakimi. Jadi, jodohmu adalah gabungan antara kelembutan emosi, ketenangan spiritual, dan kemapanan nyata. Ketika saatnya tiba, hubungan ini akan datang membawa kesembuhan dan kedamaian. Oke, kita lihat. Oh iya, tadi kan sisi positif ya, kita belum lihat sisi negatif. Sorry, hampir lupa ya. Tadi sisi positifnya ya, kita lupa belum membahas sisi negatifnya. Jadi sisi negatifnya, sifatnya yang tenang dan sangat intuitif bisa berubah menjadi sikap pasif agresif atau terlalu memendam perasaan. Kadang dia memilih diam saat ada masalah ya, daripada menyelesaikannya secara terbuka. Sehingga kamu harus menebak-nebak apa yang sedang dia pikirkan di sini. Dia lebih suka diam orangnya. Sisi romantisnya bisa membawa harapan yang terlalu tinggi. Jika realita tidak sesuai dengan ekspektasinya, dia bisa merasa sangat kecewa atau tiba-tiba menarik diri. Moody, dia orangnya moody. Fokusnya pada stabilitas dan kenyamanan materi kadang bisa membuatnya agak kaku, terlalu berhati-hati menerima perubahan atau terjebak dalam zona nyaman. Mungkin awal mula hubungan atau komunikasi bisa berjalan sangat cepat dan intens ya, kalian. Sisi negatifnya jika tidak dikontrol, bisa menimbulkan kelelahan emosional atau keputusan yang diambil secara terburu-buru sebelum benar-benar mengenal luar dalam. Karena adanya rasa saling mengagumi yang besar, ada risiko kalian saling menaruh ekspektasi yang kurang realistis satu sama lain. Nah, ketika kekurangan masing-masing mulai kelihatan, bisa muncul rasa kaget atau penurunan antusias jika tidak disikapi secara dewasa. Tantangan utamanya bukan perselisihan yang besar atau kasar, tetapi komunikasi yang terlalu tertutup atau dipendam. Lalu ada perubahan suasana hati, moody, dan ekspektasi yang terlalu muluk-muluk di sini. Bagaimana hubungan perjalanan kalian ke depan dengan dia?
Awal yang manis dan kedamaian. Saat kalian nanti bertemu dengan orang ini ya, kalian menjalin hubungan ya. Perjalanan hubungan kalian pada dasarnya diarahkan menuju kestabilan yang luar biasa. Adanya ikatan yang kuat, rasa diterima, kebahagiaan emosional yang penuh, bahkan potensi menuju jenjang yang lebih serius, pernikahan, restu keluarga, dan membangun rumah tangga. Kalian berdua merasakan bahwa hubungan kalian memberikan rasa aman dan kenyamanan yang jarang ditemukan di tempat lain. Hubungan kalian nantinya bukan hanya sekedar romansa instan ya. Perjalanan kalian diwarnai oleh kerja keras, saling menyesuaikan diri, dan konsistensi. Kalian berdua atau mungkin salah satu dari kalian sangat berdedikasi untuk terus memperbaiki diri, mengasah komunikasi dan membangun kehidupan yang nyata ya, seperti finansial atau karir demi masa depan bersama. Kalian memahami bahwa hubungan yang indah butuh dipelihara setiap hari ya, butuh dijaga setiap hari, bukan hanya mengandalkan perasaan saja. Tapi ada titik balik emosional yang penting di sini, yang artinya salah satu atau kalian berdua harus berani meninggalkan pola lama, ekspektasi luka masa lalu, atau hal-hal yang tidak lagi sehat demi bisa mencapai kebahagiaan sejati. Kadang kartu ini juga menandakan ya adanya fase atau momen evaluasi diri ya, di mana kalian menyadari bahwa kenyamanan di permukaan saja itu tidak cukup, sehingga kalian memilih untuk melangkah lebih dalam, mencari apa yang benar-benar memberikan kepuasan batin. Jadi secara ringkasnya ya, di fase awal kalian diberkati rasa nyaman, kebahagiaan, dan potensi komitmen yang jelas. Kemudian saat berproses, hubungan kalian dibangun dengan usaha yang nyata, kesabaran, dan dedikasi menguatkan fondasi ya. Lalu ada fase evaluasi dan pertumbuhan di sini. Kalian diajak untuk merelakan hal-hal lama yang kurang relevan, kurang memuaskan secara emosional, agar hubungan ini tuh bisa berkembang ke tingkat yang benar-benar utuh. Begitu. Kita lihat apa pesan dari Oracle. Romantic feelings. Okay. Your feelings are real and worth exploring. Jadi, kartu ini berpesan kepada kalian, akui apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hubungan percintaan tanpa rasa takut dihakimi. Eksplorasi perasaan ya, tanpa harus terburu-buru menuntut kepastian. Biarkan emosi tersebut ya mengalir secara alami. Kemudian
Izinkan dirimu untuk mencintai dan dicintai kembali. Perasaan yang kamu miliki saat ini adalah petunjuk menuju kebahagiaan yang pantas kamu dapatkan. Apa pesan yang ingin dia sampaikan untukmu? The Tower. The Star, Eight of Pentacles, Five of Pentacles, ada Six of Swords. Dia ingin kamu tahu bahwa jarak yang terjadi bukan karena dia tidak peduli, tetapi karena ada hal dalam hidupnya atau cara berpikirnya yang hancur dan harus ditata ulang dari nol. Di kartu The Star, ya, dari The Tower, kemudian ada The Star di sini, menunjukkan bahwa setelah badai besar itu runtuh, kamu adalah alasan dia tetap berpikir optimis. Kamu adalah titik terang yang dia lihat di ujung lorong gelap. Dia ingin kamu tahu bahwa ketidakhadirannya atau sifatnya yang sedang fokus pada hal lain adalah bentuk usahanya untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dia merasa ada jarak emosional atau kekurangan yang sempat membuatnya merasa tidak mampu memberikan yang terbaik untukmu, ya. Lalu secara mendasar dia sedang dalam proses healing dan masa transisi. Dia meninggalkan masa lalu yang menyakitkan menuju masa depan yang lebih damai bersama kamu. Jadi pesan utamanya untukmu, pesan dari jodohmu untukmu, hidup atau perasaanku sempat tergoncang hebat, dan aku merasa sangat kekurangan serta kesepian. Namun, kamu adalah harapanku. Saat ini, aku sedang fokus berbenah dan bekerja keras untuk pelan-pelan meninggalkan masa-masa sulit ini menuju kedamaian bersama dirimu. Waduh. Jadi, intinya perjalanan kisah cinta dan hubungan kalian ini gambarannya seperti ini. Kamu bakal ketemu sama orang yang baik banget, dewasa, emosinya matang, dan mapan. Hubungan kalian arahnya serius dan akan membawa kebahagiaan yang stabil, ya. Tapi perjalanannya gak langsung mulus begitu saja, ya. Dia sempat mengalami masa-masa sulit atau kejadian besar yang membuat hidupnya sempat berantakan. Meski begitu, dia melihat kamu sebagai cahaya dan harapan di saat-saat berat itu. Makanya, sekarang dia lagi sibuk-sibuknya kerja keras dan berjuang membenahi hidupnya sendiri agar nantinya benar-benar siap dan layak untuk membersamai kamu. Pesan buat kamu, perasaan kamu itu nyata. Jadi, nikmati saja prosesnya dan biarkan semuanya mengalir secara alami. Terima kasih sudah menonton. See you in the next reading. Bye-bye. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih.